Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Tugas daring hari ini yaitu kamu akan mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian kalian bertugas nanti meringkas tugas tersebut. Kemudian tugas tersebut difoto dan diupload di Google Form dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ucapkan di video nanti. Pada pagi hari ini tugas pada materi bab 9 yaitu tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Tahukah kalian hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan agar manusia mampu menjalankan amanah, yaitu di mana dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan dalam beribadah tersebut terkadang kita mengalami kondisi yang tidak normal seperti sakit, bepergian jauh, dalam kesusahan dan lain-lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan ibadah. Maka dari itu dalam hukum syariat Islam Allah memberikan keringanan atau kemudahan yang biasa disebut dengan rukhsah, dengan tujuan agar pelaksanaan ibadah agar tercapai kemaslahatan umat. Sebagai contoh, orang yang sedang dalam bepergian atau musafir diberikan kemudahan, yaitu dalam ibadah sholat wajib dapat dilaksanakan dengan cara menjamak, meringkas, atau dengan keduanya. Kemudian ada lagi dalam hal puasa, boleh tidak berpuasa tapi tetap nanti berkewajiban membayar hutang puasa yang ditinggalkan. Pada bab ini ada 3 titik fokus yang akan kalian pahami bersama. Yang pertama yaitu makna rukhsah. Yang kedua, rukhsah dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dan dalam ibadah haji. Yang ketiga, disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah. Memahami makna rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Rukhsah itu memberikan pengecualian, ya, kamu beribadah tidak seperti sebagaimana mestinya tapi tetap nilai wajibnya sama. Contoh, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh melaksanakan puasa dikarenakan boleh tidak berpuasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sedang sakit dan harus digantikan di hari yang lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, kemudian hukum rukhsah. Rukhsah dalam hal ibadah dibolehkan, berarti hukumnya mubah atau boleh karena kebutuhan atau keterpaksaan. Sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-Baqarah ayat 286. Di mana artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah?
Pertama yaitu tujuan rukhsah bukan untuk berbuat dolim, dosa atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Dua, orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Jadi ada jaraknya khusus, boleh rukhsah dalam ibadah sholat ya, jadi tidak sembarangan. Kemudian rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankan seperti puasa di bulan Ramadan karena musafir atau sakit. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah, yaitu ketentuan semula yang awalnya wajib sesuai aturan syariat Islam. Boleh juga memilih rukhsah atau keringanan dalam ibadah karena situasi tersebut tadi. Rukhsah terbagi menjadi dua macam ya. Pertama, rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan, seperti pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang. Kemudian rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Jadi hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu, darurat contohnya. Jadi orang yang hampir mati di tengah hutan padang pasir atau musim kemarau panjang di tengah hutan, kalau tidak makan dia mati. Ketika saat itu dia hanya menemukan makanan yang asal hukumnya haram, tetap boleh dimakan karena kondisi darurat. Nah, jadi itu maksudnya. Yang kedua, rukhsah dalam sholat. Sholat itu awalnya adalah hukum aslinya adalah wajib dan tetap menjadi wajib. Dengan tujuan rukhsah itu hanya merubah tata cara sholatnya saja. Jadi seperti rakaat yang awalnya 4 bisa diringkas menjadi 2 atau dikosor. Sholat yang punya waktunya sendiri, zuhur umpama jam 12, asar jam 3 sore, boleh dirubah waktu asar menjadi waktu zuhur, atau sebaliknya waktu zuhur ditaruh pada waktu asar. Bisa istilah dengan jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian dalam hal puasa ini boleh dirukhsah seperti orang yang sedang sakit. Orang yang sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah, seperti penderita sakit berat, stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam puasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila tidak diobati. Nah, kemudian bagaimana bagi yang mereka tidak bisa puasa sama sekali? Maka ada kewajiban, yaitu dengan mengganti atau dirukhsah dengan membayar fidyah, atau mengganti dengan memberi makan orang yang berbuka puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika mengetahui. Al-Baqarah 184. Kemudian lagi rukhsah selanjutnya, yaitu orang yang sedang dalam bepergian atau musafir. Mereka yang diperbolehkan meringkas sholat atau mengqashar sholat walaupun jalannya tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh meninggalkan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus
seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa, namun mereka dapat mengganti puasanya pada hari selain bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Karena orang yang sedang kondisi dua hal tersebut wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Karena orang yang haid nifas itu dilarang beribadah wajib kepada Allah dan sunnah. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia kira-kira kurang lebih berumur 80 hari maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya berbuka puasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tetapi jika janinnya belum berbentuk manusia kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas, ia wajib berpuasa. Kemudian wanita hamil atau menyusui, karena asupan yang sangat penting kepada wanita hamil ya, jika digunakan dia berpuasa karena khawatir dengan kondisi janinnya akan mengakibatkan kekhawatiran atau mudarat pada janin yang dikandungnya, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya atau membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madarat bagi anaknya. Karena durasinya orang hamil dan menyusui kan lama ya. Jadi seumpama orang hamil normalnya 9 bulan 10 hari. Kemudian fase menyusui bayi itu kurang lebih 2 tahun. Lah paling tidak kan dia sudah ada setahun lebih dia masih dalam menyusui, kurang lebih hampir 2 tahun ya dia melalui bulan Ramadan. Jadi kalau mengganti kelihatannya kan sangat tidak dimungkinkan, sehingga dia dianjurkan untuk membayar fidyah. Kemudian selanjutnya orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa seperti kakek nenek kita ya, atau orang tua kita yang mungkin sudah usia lanjut, yang sudah mulai pikun, kadang sudah tidak mampu puasa sepenuh hari ya. Jadi diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu fidyah yang harus diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya tergantung daerahnya ya. Seumpama di Arab umumnya tidak beras ya pakai gandum, di Indonesia umumnya beras ya pakai beras, dengan takaran 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan lebih utama bila beras tersebut ditambahkan lauk pauk. Ya paling tidak kalian harus tahu kalau memberi fidyah itu ya lengkaplah, tidak hanya beras, nanti kalau dimasakkan cuma jadi nasi atau bubur saja. Paling tidak orang makan kan ya ada sayurnya, ada lauknya kan begitu. Jadi afdolnya ya selain beras juga dilengkapi dengan lauk dan sayurnya. Kemudahan pembayaran zakat ya, bagi setiap muslim zakat merupakan wajib. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu seperti fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Ada zakat fitrah dapat dibayar dengan uang, dapat pula dengan bahan makanan pokok seperti beras. Kalau pakai uang ya harus disesuaikan dengan kondisi harga beras pada waktu itu. Selanjutnya pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat ya. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain atau amil zakat.
Kemudian zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kemudian rukhsah dalam kondisi yang dimudahkan dalam ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Merupakan ibadah napaktilah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di masa lalu. Semua ritual ibadah haji memiliki hikmah. Haji mabrur merupakan harapan semua jamaah haji. Mereka berupaya mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu ya. Jadi kalau kalian tidak mampu bagaimana? Lah itu tidak, hukum asalnya wajib bisa menjadi tidak wajib karena tidak mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu ya. Hanya bagi yang mampu, seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 97. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup, boleh 2 kali, 3 kali jika memiliki harta yang cukup. Pelaksanakan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang yang sudah dalam kategori mampu akan tetapi belum melaksanakan haji, hal ini diperbolehkan. Rasulullah SAW pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah SAW baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 bulan Hijriah. Apalagi kemarin pada situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah haji dapat ditunda walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan. Kemudian cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih antara 3, yaitu tamatu, qiron, atau ifrad. Ifrad yaitu haji dikerjakan lebih dahulu kemudian umroh. Tamatu yaitu umroh dikerjakan lebih dahulu baru haji. Qiron yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Kalian sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj al-ghair, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa materi. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup, misalnya karena sudah tua renta atau dalam kondisi sakit. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontar jumroh itu pun bisa diwakilkan orang lain, kecuali wukuf di Arafah yang memang harus dikerjakan sendiri. Kemudian pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing. Dam itu istilahnya denda ya, karena tidak melakukan rukun haji. Menyembelih kambing dapat diganti dengan 3 hari puasa. Yang awal hukumnya adalah menyembelih kambing
bisa diganti 3 hari puasa di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Jadi total puasa penggantinya 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Orang yang melaksanakan haji tamattu dan qiron terkena kewajiban membayar dam. Namun kalaupun tidak mempunyai uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah airnya. Kemudian tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Melontar jumroh boleh tidak dikerjakan asalkan membayar dam. Nabi Muhammad memberikan banyak keringanan pada para sahabat yang tidak bisa ikut bermalam di Mina atau bermalam di Musdalifah. Bahkan yang rukun sekalipun, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu pun tidak harus dilakukan sejak pagi sampai malam. Yang penting seseorang sudah berada di Arafah walaupun hanya sesaat, sudah dianggap sah. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa haji itu adalah berada di Arafah. Orang yang sedang sakit parah tetap bisa dianggap sudah berhaji asalkan sempat singgah di Arafah walaupun hanya sekedar beberapa menit, lalu dikembalikan lagi ke rumah sakit. Ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Allah melimpahkan kasih sayang dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah SWT juga menyediakan pahala yang besar untuk ibadah yang terlihat kecil dan terlihat mudah. Orang yang belum mampu mengerjakan haji namun beramal dengan ikhlas dan istiqomah akan diberi pahala setara ibadah haji. Apa saja itu? Pertama, sholat berjamaah. Selain diberi pahala 20 derajat, juga diberikan pahala ibadah haji apabila dilakukan secara istiqomah. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha diberikan pahala pula seperti ibadah umroh. Hal ini berdasarkan hadis Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubatin fa ajruhu ka ajril haji muhrimi wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka ia akan diberikan pahala umroh. Hikmah rukhsah. Rukhsah dalam Islam memiliki banyak hikmah, diantaranya mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran, agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim, ya. Jadi kondisi tertentu boleh melakukan rukhsah. Dalam hadis Nabi, inna dina yusrun, inna dina yusru wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang yang berlebih-lebihan atau menyusahkan diri dalam urusan agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Hikmah berikutnya adalah menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Selanjutnya, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Ya, anak-anak, itu materi bab 9 ya. Sekarang tugas yang harus kamu kerjakan. Pertama tadi apa yang sudah Bapak terangkan di dalam video ini kamu ringkas. Paling tidak ya satu muka buku lah, satu halaman buku full ya, tulisan tangan yang normal.
dan terbaca. Kemudian tugas kedua yaitu mengerjakan soal, di mana soalnya akan saya bacakan ya. Soal tugas kedua pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ruksoh. Soal kedua, dalam hal apa sajakah seseorang itu boleh melaksanakan ruksoh? Ya. Soal nomor 3, ruksoh dalam ibadah sholat itu apa saja contohnya, sebutkan. Yang soal nomor 4, ruksoh puasa bagi seseorang yang hamil dan menyusui, bagaimana cara melaksanakan ruksoh puasanya. Soal kelima, zakat apa saja yang boleh diwakilkan. Maaf, soal nomor 5 ya, ruksoh dalam hal zakat diantaranya adalah dapat dibayarkan dengan cara titik-titik, dapat pula pembayarannya tidak langsung dibayarkan sendiri. Terus hikmah apa yang dapat diperoleh dari pembayaran zakat? Soal yang keenam, apa hukum ruksoh dalam syariat Islam? Yang soal nomor 7, sebutkan hikmah-hikmah dengan Allah memberikan ruksoh dalam beribadah. Terima kasih, silahkan dikerjakan ya. Nanti jangan lupa like, subscribe, absensi di kolom komentar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pengumpulan tugas secara daring nanti akan saya kirimkan linknya pada video tersebut. Jadi kamu tinggal foto ringkasanmu dan foto jawaban soalmu dijadikan satu foto ya. Nanti bisa dikirim pada link Google Form yang akan saya sematkan pada link YouTube-nya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.